Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Toiko Trianto dari channel Om Viral. Di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana caranya menginstal MySQL dengan menggunakan paket bundling dari SMPP. Jadi saya menggunakan itu karena biar simple aja gitu ya. Nah, di tutorial kali ini saya mau melakukan pengenalan terhadap aplikasi database management system yang dia sudah ada visualnya, yaitu menggunakan VSP-MyAdmin. Jadi ketika kita menginstal SMPP itu sudah include bundling, ada MySQL dan VSP-MyAdmin juga di situ. Oke ya, selangkah sebelumnya sebelum kita memulai adalah kita jalankan dulu ya SMPP control panel seperti ini. Kemudian Anda aktifkan dahulu service Apache-nya di sini dan MySQL. Jadi kalau misalkan belum aktif, dia tidak akan berwarna hijau seperti ini. Ya, ini karena sudah saya aktifkan. Oke, ini kemudian saya akan membuka browser. Kenapa saya buka di browser? Karena memang PHP-MyAdmin ini berjalan via browser ya, makanya tadi kita harus aktifkan juga server Apache ya. Silakan di bagian URL Anda ketikkan localhost, kemudian tekan PHP-MyAdmin, kemudian tekan enter. Oke, di halaman pertama ya di PHP-MyAdmin ini terdapat dua sisi kiri dan kanan, di mana sisi kiri ini berisi daftar dari nama-nama database yang sudah kita buat yang ada di server MySQL kita. Kemudian di bagian sebelah kanan itu berisi tab-tab yang memiliki fungsi masing-masing. Kita coba dulu di tab basis data ya. Ini fungsinya adalah untuk membuat nama database dan engine dari penyortiran dari database itu sendiri. Kemudian kita beralih ke tab SQL. SQL itu kepanjangan dari struktur query language. Ya, jadi teman-teman bisa ketikkan perintah-perintah struktur query language ya, di mana struktur query language itu ada beberapa jenis ya, ada database management language ya. Ada DDL, ada DML gitu ya, ada DCL. Nanti untuk lebih lengkapnya kita akan bahas di video pertemuan berikutnya. Oke, kita beralih ke tab status, di mana status ini kita bisa memantau seluruh lalu lintas penggunaan server kita, baik koneksinya, yang batal berapa, pengiriman berapa, kemudian juga bisa mengecek proses aktif dari pengguna itu sendiri ya. Makanya nanti misalkan ada orang yang buat pemrograman kemudian dia membuka koneksi yang terlalu banyak, ini bisa kita ingatkan caranya gimana dengan mantau di sini ya. Jadi kalau memang sudah terlalu banyak itu kita bisa ingatkan untuk optimasi dari penggunaan programnya. Nah, statistik query ya, jadi perintah-perintah SQL itu statistiknya bisa kita lihat di sini, baik itu yang kita bisa perintahnya kita tulis langsung di PHP-MyAdmin-nya, atau juga misalkan dia akibat dari penggunaan di aplikasi lain yang terhubung ke MySQL. Oke, ini ada variabel status, pemantauan, dan ada saran nasihat untuk optimasi dari database MySQL. Kemudian di tab berikutnya ada tab akun pengguna, di mana akun pengguna ini adalah digunakan untuk login atau akses masuk ke database yang ada di PHP-MyAdmin. Nah, untuk user sendiri bisa kita kelompokkan berdasarkan grup pengguna dan kita batasi hak aksesnya. Misalkan programmer hanya bisa akses database tertentu saja, kemudian ada juga bagian keuangan cuma bisa akses dari database tertentu saja, dan haknya pun beda-beda ya, hanya bisa membaca aja atau bisa full control dan sebagainya. Kemudian di tab ekspor, nah jika kamu sudah memiliki data ya di server MySQL, nah kamu bisa backup database kamu ya yang sudah ada sehingga datanya tidak hilang. Fungsi dari hasil backup itu nanti adalah biasanya sih untuk recovery atau restore data, atau discover recovery ya, atau misalkan ada bencana kamu bisa mengembalikan data dari database yang sudah ada berdasarkan backup database.
Di tab berikutnya ada impor, ini kebalikan dari ekspor. Kalau tadi ekspor adalah kita membackup data yang sudah ada, nah kalau impor ini kita merestore data dari file hasil backup. Kemudian di tab lainnya ada tab pengaturan ya, di sini ada juga banyak, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian ini yang paling penting, yang paling biasanya digunakan sekarang adalah fungsi dari replikasi. Nah, fungsi replikasi di sini biasanya digunakan untuk yang memiliki lebih dari dua atau lebih server MySQL, di mana datanya itu harus sinkron ya. Contoh misalkan ada toko swalayan A, B, C, D. Di situ kita inginnya database itu terpusat ke kantor pusat, kemudian di kantor cabang juga ikut update ya jika misalkan ada perubahan data. Nah, fungsi replikasi salah satunya adalah untuk itu. Fungsi lainnya adalah sangat berguna sekali ketika kita melakukan yang namanya disaster recovery. Jadi jika misalkan ada salah satu server MySQL kita yang down ya, itu datanya itu tidak hilang di server itu, tapi juga ikut terbackup di server lain, karena untuk replikasi ini sifatnya adalah dia synchronize data antara satu server dengan server yang lainnya. Kemudian ada variabel, dan di sini kita bisa lihat ya. Oke, itu aja teman-teman pengenalan singkat dari fitur user interface PHP MyAdmin. Gimana, mudah kan ya? Semoga ini sangat memudahkan sekali buat teman-teman yang baru belajar database, sehingga tidak langsung bersentuhan dengan perintah-perintah dari SQL itu sendiri. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.